Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar tentang sholat Idul Fitri. Ini Ramadan sudah hampir meninggalkan kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling baik di antara Ramadan yang telah kita lalui. Nah, saudara-saudara sekalian, sholat Idul Fitri itu boleh dilakukan di masjid, boleh di musola, boleh di tanah lapang, boleh di rumah, boleh dimanapun. Nah, melakukannya boleh berjamaah banyak orang boleh, terutama di tempat-tempat yang aman ya. Sekarang sedang kondisi pandemi. Nah, boleh juga bersama keluarga berjamaahnya. Atau saya nggak punya teman ya, sendiri boleh. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali ya. Penekanannya betul-betul. Bahkan ada yang menyatakan bahwa fardu kifayah. Nah, itu kewajiban kolektif. Ini menggambarkan betapa pentingnya sholat id itu. Nah, kemudian dianjurkan makan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, ini supaya membedakan juga Ramadan dan bukan Ramadan. Walaupun senang banget puasa, nah, pada saat Idul Fitri tidak boleh puasa. Ya, malah haram hukumnya. Disunahkan mandi itu bersih, betul-betul bersih-bersih. Dari waktunya boleh dari tengah malam ya, sampai sebelum melakukan sholat. Nah, ini mandilah yang bersih betul. Kalau masih kotor-kotor apa ada kukunya yang panjang-panjang, potongin. Nah, sunahnya begitu, menggambarkan bahwa kita betul-betul menyiapkan diri kita. Kemudian wajib bersuci ya, sholat apapun itu wajib suci, termasuk sholat ini. Maka yang punya hadas besar, misalnya sedang haid atau apa, yang sudah selesai ya segera mandi kalau mau ikut sholat Idul Fitri. Kalau yang punya hadas kecil ya itu wudu. Nah, ini harus ya, memang syaratnya sholat tuh harus suci. Kalau wanita haid gimana? Katanya Rasulullah menganjurkan wanita haid untuk ikut bareng-bareng. Iya betul, pada saat itu kondisi aman, Rasulullah memerintahkan semua keluar, ayo ikut, untuk mensyiarkan supaya Islam itu syiar. Nah, terus wanita haid ngapain di sana? Wanita haid di sana kalau memang bersama jamaah besar atau bersama keluarga, ya ikut zikir-zikir, ikut takbiran, ikut berdoa. Nanti pas khutbah, ikut mendengarkan khutbah dengan baik. Kayak itu ya. Nah, kenakan pakaian penutup aurat. Walaupun auratnya laki-laki dari pusar sampai dengkul, tapi buatlah ya, dan kenakanlah pakaian yang sangat bagus ya, dan sangat sopan. Ya, nih ya, karena wajib tuh menutup aurat. Perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada dalnya. Hamud boleh, hamdu boleh, hamd ada dalnya ya. Jangan ham ya gitu. Ada dalnya, walillahil hamd gitu. Nah, waktunya kapan? Waktunya mulai terbit matahari, menurut kaul asal ya. Atau matahari sudah naik sedikit, ini sunahnya gitu, hingga tergelincirnya matahari. Ya, kira-kira waktu duha lah ya. Kalau sekarang di DKI Jakarta dan sekitarnya itu kan terbit pukul 5:55 matahari terbitnya itu. Duhurnya jam 11:49 ya, kira-kira melakukan sholat Idul Fitri jam 6:15 atau jam 6:30, setengah 7, itu lebih bagus. Kalau nggak sempat, nah, boleh agak siangan lagi sampai jam 11 masih boleh ya. Nah, lakukanlah berjamaah. Kalau seandainya ada 3 orang, nanti salah satu diantaranya menjadi khotib dan menjadi imam kalau mau ada khutbahnya. Nah, kalau ada laki-lakinya yang sudah balik ya, yang laki-laki itu yang jadi imamnya, jadi khotibnya. Kalau nggak ada ya perempuan semua misalnya, ya perempuan jadi khotibnya juga nggak apa-apa, boleh. Kalau sholatnya munfarid sendirian, ya nggak perlu lah ada khutbah, namanya juga sendirian.
Nah, pelaksananya begini, saudara-saudara sekalian. Jadi rapikan kalau mau jamaah, perhatikan supaya barisannya rapi. Nah, kemudian dimulai dari niat. Niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ihram yang pertama kali itu. Saat takbiratul ihram di dalam hatinya niat. Niatnya boleh bahasa apa saja. Kalau dalam bahasa Indonesianya begini. Saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini imaman kalau mau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Sholli sunnatal li'idil fitri rakaataini makmuman ya kalau makmum, imaman kalau jadi imam. Nah, waduh, kok begitu panjangnya ya? Supaya kita mengingat-ingat sebelum mulai sholat, baca aja dulu. Saya niat sholat Idul Fitri, jadi makmum sunnah karena Allah Ta'ala. Allah, itu kita karena sudah ngomong sebelumnya, itu biasanya membantu supaya niatnya nanti bisa seperti itu. Boleh juga pakai bahasa Arab ya. Nah, setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah. Boleh Allahu Akbar kabira, boleh Allahumma ba'id baini. Nah, doa iftitah tuh. Setelah doa iftitah ini takbir 7 kali. Ya, takbirnya Allahu Akbar. Nah, di antara takbir baca ini. Ya, namanya al-baqiyatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Takbir pertama 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan seterusnya sampai 7 kali. Nah, setelah itu baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, terus baca surat Al-Fatihah. Nah, ini surat Fatihahnya wajib ya, harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Dengan suara keras. Kalau jamaah, imamnya yang baca suara keras. Makmumnya ngapain? Makmumnya dengerin. Nanti setelah imam selesai baca Fatihah, amin, baru makmumnya baca suratul Fatihah. Imamnya diem sebentar saja. Baru setelah itu baca surat Qaf kalau hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Itu di surat ke-50 juz 26. Atau wah saya nggak hafal, pakai surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Saya nggak hafal, ya pakai Al-Kafirun juga boleh ya. Nggak hafal, ya hafalnya apa pakai saja. Nah, setelah baca surat ya, kemudian ruku Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, boleh subhana rabbiyal azim, ya boleh. Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Terus sujud, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Sujud kedua, Allahu Akbar. Nah, ini semua harus dilakukan dengan tumaknina, tenang sebentar. Ya, tenang, sekedar membaca subhanallah. Semua anggota badannya tenang. Itu tumaknina. Lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan baca takbir Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Nah, takbir intikal tadi buat berdiri. Setelah itu takbir 5 kali selain takbir intikal. Juga sela-selanya baca baqiyatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi ya. Nah, terus baca surat Fatihah lagi ya, ta'awudz, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai Fatihah ini selesai. Kemudian baca surat Iqtarobat atau sering disebut dengan surat Al-Qamar, surat ke-54. Iqtarobatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, itu Iqtarobat. Atau saya nggak hafal. Nah, boleh Al-Ghasyiyah.
Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Nah, dan seterusnya. Terus rukuk lagi, i'tidal lagi, sujud lagi, duduk di antara dua sujud lagi, sujud yang kedua. Nah, semua dilakukan dengan tumaninah. Kemudian baru tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dan seterusnya. Sampai sholawat, sampai salam. Nah, salam itu sampai assalamualaikum warahmatullah. Cukup itu saja. Sholat apapun sampai itu. Nah, kecuali nanti sholat mayit itu sampai wabarakatuh. Kalau yang lain bagusnya sampai assalamualaikum warahmatullah. Nah, setelah selesai semua, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang khutbah tadi, lakukan khutbah. Caranya gimana? Yang khotibnya berdiri pada khutbah pertama. Nah, nanti khutbah pertama yang dibaca itu takbir 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu takbir 9 kali. Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, untuk muji Allah ya. Terus baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang pendek-pendek ya. Terus berwasiat takwa, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, jauhi yang dilarang, lakukan yang diperintah. Nah, itu berwasiat takwa. Kemudian baca ayat Al-Quran, namanya ayat berarti satu ayat penuh, nggak boleh potongan walaupun ayatnya pendek. Qul huwallahu ahad, misalnya itu boleh. Nah, setelah khutbah pertama selesai ini, kemudian khotibnya duduk. Nah, sediakan kursi lah supaya duduknya enak ya. Sediakan kursi. Khotibnya duduk, walaupun di rumah boleh duduk. Nah, berapa lama duduknya? Ya sejenak, kira-kira baca talbiyat yang al-baqiyatus sholihah tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Atau baca sekedar Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Nah, itu juga cukup. Nah, kira-kira ya segitu lamanya, nggak usah terlalu lama-lama juga. Nah, kemudian berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua. Khutbah keduanya itu baca takbir 7 kali. Nah, kalau tadi kan 9 kali yang pertama, ini 7 kali untuk khutbah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, terus Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Alhamdulillah. Terus sholawat ya. Ini cukup semua. Kalau mau dipanjang-panjangin boleh, tapi intinya ini wasiat takwa. Kemudian mendoakan kaum muslimin, muslimat umum di mana saja. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat misalnya. Demikian saudara-saudara sekalian. Jadi lakukanlah yang terbaik ya, mudah-mudahan kalau kita melakukan yang terbaik, insya Allah juga Allah akan memberikan kepada kita yang jauh lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.